foto Ucil tuh yang banyak dinaikin di media ya, yang dia sedih sampai dia apa ya, dirangkul teman-temannya kayak lemes gitu. Ya, sama Coach Nova juga. Apa yang kamu rasain saat itu, Cil? Jadi pas pulang dari Badak Lampung nunggu gigi kayak badak. Oh, Pak, lagi mau kemana, Pak? Halo, bro and sis, boys and girls. Ketemu lagi bersama Bung Yuke. Kita udah lama nih nggak ngevlog nih Tam nih. Jadi sekarang kesempatan kita untuk ngevlog. Karena kebetulan agenda terakhir yang kita udah sama-sama ketahui hasilnya di Piala AFF U19 kemarin, kita memang gagal ya di penyisian grup. Tapi ada hal yang menarik yang mau kita ulik terkait dengan partisipasi pemain-pemain alumni Liga Top Skor yang membela timnas U19 kemarin. Ada 15 anak. Satu diantaranya nih ini kita mau datengin, kita mencoba ulik. Ini pemain bener-bener lagi jadi pembicaraan lah di publik karena performanya yang terus meningkat. Siapa anaknya? Nah, nanti kita akan lihat. Jauh banget. Baru umur kesini nih. Ke pelabuhan, Pak. Pelabuhan. Kita mau ke laut memancing ikan. Aturan saya bawa baju renang, Pak. Lu kalau berenang Tam tumpah airnya. Wih, ini luar biasa ya, ada pemain dari pelosok gini ya. Kita kalau nggak memang mewadahi mereka untuk berkompetisi, nggak ketemu pemain-pemain model kayak gini gitu. Ternyata di pelosok tuh ada gitu. Kebayang nggak dia latihan nih di Jakarta dulu, dari sini ke Jakarta 2-3 jam loh, terus sekali jalan pulang pergi 6 jam. Wah, luar biasa lah. Itulah perjuangan dari seorang pemain nih untuk menggapai mimpinya. Ini jadi pelajaran juga, contoh juga buat adik-adik Liga Top Skor yang lain. Untuk meniti karir itu perlu komitmen, pengorbanan, segala-galanya lah. Oke. Gila nih. Bener kali, Pak. Bayangin gue lewat sini. Bannya ada 8. 7. Bener juga. Pemirsa, kita sudah sampai di tujuan. Luar biasa, hampir 2 jam. Kayak Di sini Paris kalau latihan bola ya, di sini kalau ngajak orang menang. Oke, bro and sis, boys girl. Ini sih sambil jalan aja. Tadi udah sempet ngomong-ngomong. Nanti biar Giant aja deh yang ngirit-ngirit ya. Ini namanya Tama Giant. Tanya gede emang. Jadi nih kesempatan bisa berada di rumah Faris. Kita panggil Ucil aja karena memang sehari-hari teman-teman juga manggil Ucil. Ini sebenarnya meneruskan dari programnya vlog ngulik keluarga alumni ya. Dulu terakhir udah lama sekali Tam ya. Lama sekali karena kok Liga Top Skornya jalan terus, akhirnya nggak sempat kegarap. Dan kebetulan sekarang momentumnya pas. Ucil baru balik, dikasih istirahat beberapa hari Cil ya, sama Persis Solo gitu
dan juga neneknya kangen banget katanya, keluarganya kangen banget. Jadi Ucil ini nggak apa ngira nggak bisa sampai dapat kesempatan main di timnas 19. Enggak kira juga, kaget juga. Oh. Tiba-tiba ada panggilan, ya udah saya jalanin aja. Jangan sampai sia-siain lagi kesempatan. Gitu. Waktu pas yang pertama main di Piala Presiden juga kamu nggak ngira juga ya? Enggak ngira sama sekali sampai kayak gitu. Bapaknya kaget gak tuh rame Pak di media Pak? Pas waktu Piala Presiden yang dia Rame. videonya viral gitu. Iya, itu rame banget itu. Itu justru yang paling rame. Sebenarnya sih kalau dikata puncak paling rame ya itu awal-awal waktu lawan Sleman itu. Piala Presiden ya? Iya, orang pertama kali kenal ya di situ. Hmm. Wah, udah main di Liga 1 katanya gitu kan bahasanya ya. Kalau di sini mah Liga 1 tahunya. Kata saya mah level presiden. Iya, sama aja sih senior. 2 kali game ya? Iya, 2 kali. Satu lagi lawan Itu Semarang ya? Oh ya, habis itu baru Ucil ke timnas ya? Iya. Terus kamu lihat di timnas sudah ada nama-nama besar tuh, ada Ronaldo, ada Marcelino, ya kan? Iya. Kamu gimana tuh Ya, perasaan itu itu? sempet kayak gimana ya? Waduh, persaingannya berat banget nih. Ya, Bisa nggak nih gitu? iya ya? bisa nggak nih? Aduh, kayak gimana mikirin? Gimana sempet kayak gimana ya? Om? Kayak apa sih namanya? Ada khawatir nggak? Iya, ada khawatir. Oh, pasti nih nanti kurang main nih pasti. Soalnya udah ada kayak pemain besar juga yang udah ada namanya di situ. Terbentuk juga. Sedangkan saya kan baru pertama kali juga kan ikut di situ. Ya udah saya jalanin aja dah akhirnya. Nanti juga ada waktunya nggak apa. Nah terus pas begitu kamu dapat kepercayaan tuh, sempat kamu buktiin juga kan? Kemudian kamu dapat game lagi. Nah itu kayaknya pelatih kan udah mulai percaya tuh, Cil. Ada nggak pesan-pesan dari entah itu Coach Nova atau Coach Sin gitu saat mereka udah mutusin kamu untuk jadi main gitu? Itu sih Om. Pertandingan. Intinya sih apa sih, jangan terlalu banyak salah passing, salah aja sih. Udah itu aja. Terus kalau itu sering-sering assignment, sering scanning gitu, lihat situasi. Jangan terlalu banyak dribbling juga katanya. 1-2 sentuhan lah. Oh. Jadi kalau kalian mau track back nih Ucil nih dulu ya memang anak TSI lah istilahnya, memang dulu kita siapin gitu dalam tim elit, terus kemudian ikut turnamen di luar negeri maupun dalam negeri sampai terakhir kemarin yang di apa Cil, yang di Aliron ya, Piala Jakarta ya. Oh iya, Piala Jakarta. Ikut PSF kan ya? Iya, PSF. Iya. Itu juga barengan sama temen-temen TSI lain yang kemudian ketemu lagi sama Ucil di timnas ya. Iya. Ada Raza, terus ada lagi Ezi. Ezi ya. Iya. Iya. Jadi emang mereka nih dari kecil udah sama-sama ya. Terus sekarang nih dengan kamu udah dapat kepercayaan gini, terus kedepannya nih apa Cil yang kamu harapin, terus mau kamu bikin lagi gitu? Ya apa ingin lebih menunjukkan lagi aja sih. Gitu aja. Terus Kamu nggak takut nih orang udah banyak berharap ekspektasi? Nah iya itu takut banget itu. Takut nanti orang berharap kan udah kayak muji lah apa, nanti pas saya lagi main jelek pasti nanti ada aja pasti yang kayak ngejelek-jelekin apa, itu paling takut banget. Saya malah sering banget kepikiran itu. Sama ke temen kamu tuh ya. ngerasain juga. Salut buat Raja. Iya, hebat Kuat, dia. mentalnya luar biasa deh. Iya, sampai keluarganya juga diserang ya. Ini juga kita dalam kesempatan ini ngimbau juga ya kepada masyarakat, janganlah pemain-pemain muda ini cepat dihakimin gitu ya. Mereka kan masih bertumbuh, berkembang. Mereka harus membuat kesalahan, harus, supaya mereka belajar untuk memperbaikinya gitu kan. Kalau udah salah sedikit terus dihakimin ya kasihan gitu. Nah sekarang kan udah terbukti Raza bisa gitu. Apalagi sekarang Ucil juga itu jadi tantangan Cil, jangan malah jadi beban buat kamu, jadi tantangan. Kalau kamu ngalamin hal yang sama ya kamu tutup telinga aja gitu, fokus aja gitu, kalau perlu di mute aja itu medsosnya. Nah terus Cil, Om pengen tahu tuh ceritanya kan, kalau kemarin pas habis selesai pertandingan tuh foto Ucil tuh yang banyak dinaikin di media ya, yang dia sedih sampai dia apa ya, dirangkul teman-temannya kayak lemes gitu. Kayak sama Coach Nova gitu. Apa yang kamu rasain saat itu Cil? Cuman ya rasanya
tuh kayak setia gitu, kenapa gitu. Udah kayak berjuang keras-keras gitu kan, mati-matian, tapi hasilnya kayak gitu ya. Tapi gimana ya, mau gimana lagi, harus nggak mau harus diterima. Kadang-kadang emang Itu sempat dimarahin juga sama Coach Nova katanya. Kamu ngapain katanya nangis kayak gini katanya. gitu ya? Masih ada yang lain nanti, udah ini jangan dipikirin katanya. Oh. Ya udah saya terus itu pas di situ udah saya nangis. Terus kalau pas dari situ ke ruang ganti itu gimana cerita suasana ruang ganti tuh? Ya gitu dah. Mendung. Ya. Nggak ada yang kesel, nggak ada yang ngomong apa. Nggak ada yang aja sih, cuman diem aja merenung gitu. Pengen ngerasain juga sih saat itu Pak, suasana ruang ganti kayak apa gitu kan. Karena itu kan yang di lapangan ataupun penonton mungkin nggak tahu hasil akhirnya kayak gitu kan. Mereka kan masih seneng-seneng gitu kan. Ruang ganti udah kayak kuburan nih daripada diem dulu. Habis itu coach Sin atau tim pelatih ada kasih wejangan sebelum bubar gitu. Ya itu dong, apa sih namanya, terima kasih udah bekerja keras gitu ya, kasih motivasi gitu. Oke, boys and girls, ntar kita sambung di segmen berikutnya sama orang tuanya nih. Kita menggali dari sisi orang tuanya gimana orang tua mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mimpi anaknya. Nah, dalam hal ini Oke, bro and sis, boys and girls. Nah, ini sekarang kita segmen 2. Ini sama khusus nih sama bapak ibunya Faris. Ini Pak Rusdi, ini ibu siapa Mas? Susi. Bu Susi ya. Ini sebelumnya saya pengen tahu Pak, Faris itu berapa berkeluarga ya? Berapa saudara ya? 3. Faris nih yang paling tua. Terus? Nah, terus ada Jahira, perempuan umur 8 tahun, terus Jea umur 4 bulan. Oh, jadi ini 3 bersaudara nih, boys and girls. Sekarang kita mau coba ngobrol-ngobrol lah ya sama orang tua, gimana sih perjuangan orang tua ini dan gimana sih prosesnya Ucil sampai di level sekarang gitu. Pak, bisa diceritain lagi Pak, gimana Bapak nih bisa nginiin Faris sampai sekarang dia masuk ke timnas. Dulu gimana sih awalnya bisa di bola? Kalau dulu memang saya sendiri hobi lah mau bola ya, suka banget. Mungkin dulu saya sempat ada di Liga 3 Bekasi bersama Liga 3 Bekasi, Kabupaten Bekasi ada dulu. Namanya saya ikut Bogor Putra dulu. Nah, kebetulan ya dengan berbagai kendala akhirnya mentok dah. Masa saya Waktu itu Faris sudah ada? Belum? Faris belum ada. Kebetulan saya masih bujangan. Nah kebetulan ya dari si Faris ini saya lihat dia kalau masih kecil itu umur 2 tahun 3 tahun suka minta bola mulu kebetulan Om. Nah pas 7 tahun di sini buka SSB Kalpataru. Nah di situ Faris masuk di situ di Kalpataru itu umur 7 tahun berjalan selama 2 tahun di Kalpataru. Lalu dengan berkeadaan akhirnya memang mungkin berbagai kendala lah kalau di kampung namanya ya. Support dah udah paham semua dah kalau di kampung. Akhirnya tutup lah sementara. Nah itu terus saya nanya-nanya di mana SSB yang paling deket, kata saya gitu. Bekasi ya? Iya di Bekasi. Tanya di Baramega aja. Nah saya kan belum kenal juga ya waktu itu mau miling. Akhirnya saya masukin Faris ke Baramega. Di sana dia dari umur 9 tahun sampai umur 12 tahun. 3 tahun lah ya? Iya 3 tahun. Banyak dah prestasinya untuk SSB, baik untuk SSB untuk pribadinya sendiri pun banyak itu ada. Itu mungkin hampir semua yang dari Baramega ya Kak ya? Iya, Baramega itu. Kalau terus setelah itu umur 12 tahun pengen ikut top score. Baramega kan kebetulan waktu itu siswanya kan kurang untuk durasi Liga Top Score kan waktu itu berapa belas Om? 18 atau 17? Iya banyak. Iya ya. Terus enggak lahirnya RMD dah sampai. Nah situ ada si Faris, Vito, Jikri. Iya, itu anak-anak yang diambil sama Pak Firdaus dari Baramega. Gabunglah ke RMD ya. RMD betul. Main lagi RMD. Oh dulu ada lagi Abdul Aziz namanya. Pernah juga ikut top score Om, Aziz Om kayaknya kenal. Oh Aziz iya. Aziz Tasik yang dari Tasik itu pernah Om Mamidiki juga kan. Iya, nah itu dia ikut juga tuh di RMD di divisi 1 kalau nggak salah umur 12 kan divisi 1 ya Om ya. Iya, setelah itu berjalan
Cuman 1 musim aja sih untuk divisi utamanya. Alhamdulillah mungkin dilihat SSB Ragunan lah waktu itu, Mami Diki, Coach Ipung, Papi Diki ya. Dilihat Faris mungkin akhirnya bahasa orang kampung mah diminta gitu, diajak gitu ya. Gabung. Iya, gabung buat ikut Ragunan di top skornya divisi utamanya. Ya udah ikut aja, terus ikut lancar sampai sekarang. Kurang lebihnya di Ragunan sampai 16 tahun ya, 16 tahunan lah. Terus kan di usia Sampai 17, usia 16 maksudnya. 16 ya, sampai umur 16 tahun. Berarti berapa tahun lah itu saya juga itu tadi. 4 tahunan lah. 4 tahunan ya. Hmm. Nah itu kan pernah ikut Korpas Jaya juga 2017 Ya, sempat kemarin. juara ya. Betul. Iya, sempat juga ikut apa PSF ya. Iya, PSF. Terus tapi sebelum itu dia sempat ke Badak Lampung dulu ya, dari Ragunan kan ya? Oh iya, dari Ragunan umur 16. Iya, Waktu itu dia baru 16. umur 15 Iya, ya. baru 15. 15 tahun dia ada di Badak Lampung selama satu musim. Satu musim. Itu ceritanya seru lagi tuh kalau di Seru. Badak Lampung. Udah itu mah orang tua udah jadi cerita itu sedih itu mah. Sampai tidur di pinggir jalan dah kalau itu sih biar melihat anak. Tapi seru kalau itu Om. Iya, iya. Bareng-bareng, jadi kebersamaannya ada. Ada. Di kapal gue tidur bareng-bareng aja tuh di pinggir jalan, di pinggiran toko lah tidur aja. Jadi boys and girls nih kalau sedikit kilas balik bagaimana perjalanan Faris dari Ragunan kemudian ikut Badak Lampung Elite Pro Academy dulu tahun 2019. Ini beberapa anak-anak top score ini juga gabung dengan Faris di Badak Lampung. Jadi ada beberapa orang tua juga kalau mereka bertanding itu pada kayak tour of duty gitu bareng-bareng gitu. Iya. Istilahnya apa, ngebrong ya. Kalau orang Jakarta bilang mah naik kapal terus ya seru lah untuk nengok anak-anak yang main Iya, gitu. untuk sekedar nengok anak juga. Pernah juga waktu di Badak Lampung nih mamanya ikut sama Jahira tuh. Oh ikut ya? Iya, malah lebih lucu lagi Om. Ah. Kalau Jahira itu. Jadi pas pulang dari Badak Lampung nunggu gigi kayak badak. Saya sampai kaget Om. Iya. Beneran kayak badak, asli begitu Om. Kayak badak. Lah, dia ini gigi lu kok kayak badak kata saya. Akhirnya sampai gede kan ya, sampai kemarin tuh belum lama. Lah malah begini aja kata saya, kayak badak beneran. Oh. Itu gara-garanya pulang dari sono Om. Aneh padahal mah tadinya bagus gitu rata. Nah, kenapa jadi nimbul begitu itu nyempil. Yang ini nih. Bukan, ada yang tadi adanya. Iya, nah itu saya sampai bingung ya kemana. Akhirnya di puskesmas ya, nggak sanggup dia malah Oh, jadi nggak dicabut Pak? dicabut, cuman di dokter spesialis. Dari Badak itu terus kemudian Badak Lampungnya kan degradasi Liga 1 Pak Degradasi. ya. Terus Persis Solo promosi. Nah, Faris nih termasuk yang ke bawah. Kebetulan pelatihnya Badak Lampung Persis. Epa itu Coach Tommy itu ke Persis Solo. Yuk, jadi Faris di bawah. Nah, dari situlah kemudian orang baru kenal Janalin Faris itu siapa. Dia nggak tahu bahwa sebelumnya tuh ya Persisnya itu udah latihan 6 bulan sebelumnya Pak ya kalau Iya, dihitung udah ya. 6 duluan. bulan. Jadi mereka tuh secara individu udah ditempa, secara tim juga pemain-pemain terbaiknya juga banyak kan dari top score. Akhirnya sampai kemudian Faris promosi Piala Presiden kemarin ya Pak ya, main ya. Nah, itulah yang mulai viral tuh. Ya kan begitu Faris berapa kali show off gitu ya. 4 kartu kuning. 4 kartu kuning. Jadi saat itu 4 pemain PSS Sleman yang ngambil Faris di lapangan istilahnya nekel gitu, 4-4 kartu kuning. Langsung dia ya, tapi viralnya bukan karena itu, tapi karena Bukan. kemampuannya Faris skillnya bagus, terus berapa kali dribblingnya juga berhasil, kasih kontribusi. Itu tuh cerita sekelumit perjalanan Faris sampai kemudian orang kenal dia, sampai kemudian dipanggil Coach Sintayong, sampai kemudian dia main jadi pemain utama di Timnas U19 kemarin, dan termasuk top ratingnya tuh kemarin asisnya 3 sih. Iya. Itu masuk dalam statistik juga Pak. Itu kan jadi apa namanya performance index yang positif lah buat karirnya dia ke depan. Ya mudah-mudahan lah Francis Boasgo ini kita dapat lagi satu pelajaran gitu ya, dari sosok Janalin Faris dari orang perjuangan dan pergerakan beliau untuk apa ya, mewujudkan mimpi anaknya sampai ayahnya ini mengorbankan pekerjaan karena yakin bahwa kita itu asal penuh komitmen, kerja keras, berdoa, nanti kisahnya Tuhan yang urusin ya. Itu Terus selalu ada jalannya.
Oke, Is. Mainan game mulu, Is. Lagi lihat video, lagi nyari video mana itu. Ya, sampai di sini saja obrolan kita. Maaf kata kalau ada kurang-kurang. Terima kasih Bapak Ibu dekan kita di sini. Terima kasih Pak Aris. Ya. Mudah-mudahan ini bukannya fase akhir ya dari jalan Pak Aris. Bahkan ini boleh dibilang awal ya. Karena ada apa apa banyak depan dan semoga aja nanti di Piala Dunia 20 tahun 2023 yang menjadi target Indonesia kita bisa ketemu Paris jauh lebih bagus dari sekarang. Oke, sampai ketemu. Salam.